Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, kelas IKM 4B, dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 FKM Universitas Airlangga kali ini, kami akan menjelaskan tentang dakwah sebagai media promosi kesehatan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Islam merupakan agama yang kafah. Islam adalah agama yang telah sempurna dan tiada cacat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia sesuai dengan firman-Nya yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga yang berbunyi, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Sempurnanya agama Islam dapat dilihat dari semua ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mulai dari akidah atau keyakinan pada Allah SWT atau tauhid, kemudian ibadah, akhlak atau tata perilaku, muamalah atau tata kemasyarakatan, tak terkecuali ilmu kesehatan yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan nutrisi, kesehatan lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Ilmu atau ajaran-ajaran tersebut perlu disebar dan dibagikan kepada seluruh umat Islam melalui dakwah. Sama halnya dengan ilmu kesehatan masyarakat yang perlu melakukan penyampaian pesan kesehatan, salah satunya melalui promosi kesehatan. Berikut yang akan kami bahas dalam tinjauan pusaka, ada definisi, tujuan, metode, dan macam-macam dakwah, ada definisi promosi kesehatan, dan juga faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kemudian dalam pembahasan, kami akan bahas tentang penggunaan dan implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan, respon masyarakat, dan juga hambatan dalam penyampaian dakwah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dakwah. Menurut Islam, dakwah secara lugawi berasal dari bahasa Arab yang berarti seruan, panggilan, undangan. Secara istilah, dakwah berarti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk atau menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar atau perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya agar manusia mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dakwah dalam pengertian di atas dapat ditemukan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun uhibbu da'watad da'i idza da'an fayastahibu ili wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenarannya. Nah, jadi dakwah ini bisa dikatakan sebagai media untuk kita mempromosikan kesehatan. Dakwah itu juga bisa disebut sebagai suatu upaya ajaan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam melaksanakan tata cara hidup sehat di dalam kehidupan menurut Islam. Next. Pengertian dakwah secara terminologi menurut Samsul Munir Amin merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, di mana esensinya berada pada ajakan, dorongan, atau motivasi,
rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya. Sedangkan menurut Sayyid Muhammad Nuh, dakwah merupakan bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga meliputi pembinaan dan takwin atau pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Jadi, dakwah tidak hanya sekedar menyerukan atau mengajak orang lain untuk melakukan hal yang kita suruh atau kita arahkan, tetapi kita juga membantu mereka bagaimana agar apa yang kita berikan kepada mereka itu bisa dilaksanakan di dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan hidup sehat. Next. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Hal tersebut tercermin dalam Al-Qur'an surat At-Tolaq ayat 11. Adapun metode dakwah tercermin dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Ayat itu menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul untuk menyeru manusia kepada Islam dengan salah satu dari 3 cara, yaitu yang pertama dakwah al-hikmah, yaitu seruan atau ajakan dengan cara yang bijak, filosofis, argumentatif, dilakukan dengan adil, penuh kesabaran dan ketabahan sesuai dengan risalah an-nubuwah dan ajaran Al-Qur'an atau wahyu ilahi. Yang kedua, dakwah al-mawidah al-hasanah. Yang dimaksud dengan dakwah al-mawidah al-hasanah adalah juru dakwah berperan sebagai pembimbing, teman dekat yang setia, yang menyayangi dan memberikan segala hal yang bermanfaat serta membahagiakan mad'unya. Yang ketiga yaitu dakwah al-mujadalah al-ahsan, yaitu upaya dakwah melalui bantahan, diskusi atau berdebat dengan cara yang terbaik, sopan, santun, saling menghargai dan tidak arogan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dakwah. Yang pertama yaitu dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain, satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Yang kedua yaitu dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan metode dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya yaitu berbentuk khotbah atau pidato. Next. Yang ketiga yaitu dakwah bilisan. Dakwah bilisan merupakan penyampaian dakwah melalui lisan, ceramah, atau komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Dakwah jenis ini akan menjadi efektif apabila disampaikan berkaitan dengan hari ibadah. Kemudian yang keempat yaitu dakwah bil al-hal. Dakwah bil al-hal merupakan dakwah yang menggunakan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar si penerima dakwah atau al-mat'u mengikuti jejak dan perbuatan si dai atau juru dakwah. Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu dakwah bitatwin. Dakwah bitatwin merupakan dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Metode ini bagus diterapkan pada zaman modern sekarang ini karena metode ini sangat efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir yaitu dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara arif bijaksana, melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan pesan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi promosi kesehatan. Menurut Ottawa Charter tahun 1986, promosi kesehatan merupakan upaya yang terkait dengan meningkatkan kemampuan, memberdayakan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat agar dapat meningkatkan taraf kesehatannya baik kesehatan diri sendiri maupun kesehatan lingkungan sekitar. Sedangkan menurut WHO pada tahun 2007, promosi kesehatan merupakan proses dalam memampukan individu maupun masyarakat untuk menyeimbangkan seluruh faktor yang berpengaruh pada kesehatannya sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dirinya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama ada kesehatan fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa alangkah baiknya setiap manusia harus selalu menjaga kesehatan fisiknya dan tidak mengubah apapun ciptaan dari Allah. Yang kedua, kesehatan mental dan jiwa. Kesehatan mental dan jiwa ini sangat berhubungan dengan kesehatan fisik. Apabila kesehatan mental dan jiwa seseorang ini terganggu, otomatis akan berpengaruh pada kesehatan fisiknya. Oleh karena itu, kesehatan mental dan jiwa ini harus selalu dijaga dan ditingkatkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Next. Yang ketiga yaitu kesehatan nutrisi. Dalam Islam, manusia hanya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban atau makanan yang halal lagi baik. Dan yang terakhir yaitu kesehatan lingkungan. Islam mengajarkan manusia untuk selalu mencintai kebersihan. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Next. Baik, selanjutnya masuk dalam bagian pembahasan. Bahasan pertama adalah penggunaan dakwah dan alasan mengapa dapat digunakan sebagai media promosi kesehatan. Yang pertama, sebagai pendidik atau muadib, yaitu melaksanakan fungsi edukasi tentang kesehatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai pelurus informasi atau musaddid, yaitu informasi tentang kesehatan harus diluruskan agar sesuai dengan ajaran dan kaidah Islam. Sebagai pembaharu atau mujaddid, yaitu sebagai penyebar paham pembaharuan dan pengamalan ajaran Islam tentang kesehatan. Sebagai pemersatu atau muwahhid, yaitu mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, sebagai pembela atau mujahid. Maksud di sini adalah sebagai pembela Islam. Melalui media massa, umat Islam berusaha keras mendorong penegakan nilai-nilai Islam, menyemarakan syiar Islam, mempromosikan kesehatan sesuai dengan syariat Islam kepada semua kalangan umat. Peran tema ini sebagai mujahid sebenarnya menyimpulkan keempat peran sebelumnya. Bahasan selanjutnya adalah implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang pertama adalah sex education pada remaja. Pemberian sex education atau yang biasa kita kenal dengan pendidikan seks yang dilakukan sedini mungkin dapat meningkatkan keimanan para remaja dan juga membentengi diri mereka dari pengaruh buruk yang mungkin timbul terkait dengan pergaulan bebas. Pendidikan seks dinilai merupakan materi yang cukup sensitif. Oleh karena itu, melalui media dakwah dan dihubungkan dengan nilai-nilai keagamaan, maka penyampaian sex education akan dapat disampaikan secara baik dan benar. Selanjutnya adalah penyuluhan tentang pentingnya PABS. Peran ibu sangatlah besar dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mereka serta mengontrol dan mengelola kebutuhan dasar yang ada di rumah tangga.
Oleh karena itu, penyuluhan mengenai PABS rumah tangga dengan menggunakan metode dakwah dalam bentuk pengajian akan sangat efektif dalam memberikan pengaruh kepada para ibu yang mengikuti kegiatan rutin pengajian. Yang terakhir adalah penyuluhan tentang KB. Pandangan hukum Islam terhadap keluarga berencana secara prinsip dapat diterima oleh Islam. Namun, pada awal-awal masa implementasi KB, terjadi pro kontra di masyarakat terkait boleh tidaknya masyarakat menggunakan KB. Padahal maksudnya dari penggunaan KB adalah menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat-umatnya. Selanjutnya adalah respon masyarakat terhadap dakwah sebagai media promosi kesehatan. Respon adalah rangsangan-rangsangan yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Menurut Stephen M. Covey, membagi respon menjadi 3, yaitu yang pertama, kognitif. Kognitif adalah respon yang timbul setelah adanya pemahaman terhadap sesuatu yang terkait dengan informasi atau pengetahuan. Terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui atau dipersepsi oleh halayak. Yang kedua, afektif. Afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan nilai seseorang terhadap sesuatu. Timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci halayak. Lalu yang ketiga, ada konatif. Konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Next. Selanjutnya, dalam proses komunikasi sendiri, sifat respon dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, positive feedback atau respon positif. Respon atau tanggapan yang diterima oleh komunikator dari komunikan dapat dimengerti dan mencapai saling pengertian, sehingga komunikan mendukung, menyepakati, mengiyakan, menyetujui pesan atau bersedia memenuhi ajakan seperti yang termuat dalam pesan yang diterimanya. Lalu yang kedua, negatif feedback atau respon negatif. Respon atau tanggapan dari komunikan pada komunikator yang tidak menyenangkan, tidak mendukung, dan menentang yang berarti terjadinya proses ketidaksetujuan. Next. Selanjutnya ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi respon ditinjau dari unsur-unsur dakwah yang terdiri dari dai. Dai adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan kata-kata, perbuatan, atau tingkah laku ke arah kondisi yang lebih baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua ada mad'u atau objek dakwah. Objek dakwah yaitu masyarakat baik individu maupun kelompok. Masyarakat sebagai objek dakwah memiliki strata dan tingkatan yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi bagaimana respon dalam penerimaan penyampaian dakwah oleh dai. Lalu yang ketiga ada materi dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah. Next. Lalu yang keempat adalah media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan ajaran materi dakwah secara audiovisual, online maupun offline. Yang kelima adalah metode dakwah. Metode dakwah merupakan cara-cara atau strategi dalam penyampaian dakwah Islamiyah, baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas, agar pesan-pesan dakwah yang disampaikan mudah diterima. Lalu yang keenam, latar belakang pengetahuan. Latar belakang pengetahuan seseorang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir seseorang dengan segala kemandiriannya, termasuk dalam mencerna isi pesan dakwah. Lalu yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial berpengaruh terhadap penerimaan pesan dakwah. Orang-orang yang tertekan dalam hal ekonomi akan mencurahkan perhatiannya terhadap pesan-pesan dakwah. Selanjutnya, hambatan dalam penyampaian dakwah.
Hadi Saputra pada tahun 2012 menerangkan hambatan yang dapat terjadi selama proses penyampaian dakwah. Yang pertama ada semantis. Semantis adalah hambatan yang muncul dalam diri komunikator atau juru dakwah seperti penggunaan bahasa yang kurang baik yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian hambatan kedua adalah psikologis. Psikologis adalah hambatan yang dapat timbul karena faktor luar dari komunikator. Misalnya ada audiens yang sedang merasa sedih, cemas, marah. Hal tersebut akan menjadi hambatan yang serius bagi komunikatornya atau juru dakwah dalam keberhasilan penyampaian dakwah. Yang ketiga adalah mekanis. Hambatan ini adalah hambatan yang berkaitan dengan saluran atau media perangkat komunikasi yang digunakan oleh juru dakwah, seperti mic rusak atau gangguan sinyal yang dapat mengganggu proses penyampaian dakwah. Next. Selanjutnya yang keempat ada hambatan ekologis. Hambatan ini adalah hambatan yang berkaitan dengan lingkungan atau situasi tempat berdakwah. Misal terjadi peristiwa alam seperti suara petir, badai, yang karena suara yang berisik atau bising itu dapat mengganggu penyampaian dakwah kepada para pendengar, sehingga penyampaian informasi tidak lengkap atau tidak dipahami secara 100%. Kemudian ada hambatan sosio-antropologis. Hambatan ini kaitannya erat dengan aspek kondisi masyarakat, apalagi masyarakat dengan tingkat keragaman yang tinggi, termasuk menghadapi kelas-kelas sosial, misalnya masyarakat kelas rendahan, kelas menengah, dan kelas atas, termasuk di dalamnya karakteristik masyarakat yang kritis, apatis, dan yang dinamis, serta hambatan antropologi seperti perbedaan kultur, tradisi, dan norma yang berlaku. Selanjutnya, adalah studi kasus. Dilansir dari suarasurabaya.net Sabtu 9 November 2019, di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan terselenggara program menarik yang merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang diinisiasi Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM UNER bersama Kementerian Kesehatan, yaitu Kader Dakwah Sehat. Program ini dilakukan dengan membekali beberapa warga dengan pendidikan stunting, dan setelahnya mereka akan dinobatkan sebagai kader dakwah sehat. Next. Para kader dakwah sehat ini diantaranya para remaja dan calon pengantin, ibu-ibu hamil, juga ibu menyusui atau ibu yang mempunyai balita. Mereka telah berkomitmen mengedukasi masyarakat melalui cara menghibur. Pimpinan tim FKM UNER, yaitu Bapak Plum Siswantara, mengatakan dakwah sehat yang diaplikasikan di sejumlah pesantren di 2 kabupaten itu berangkat dari temuan bahwa sejumlah pondok pesantren belum terpapar edukasi pencegahan stunting. Next. Stunting merupakan sebuah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai IQ lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan beberapa ayat mengenai pentingnya masalah stunting, yaitu Surat An-Nisa ayat 9 dan Al-Baqarah ayat 233. Kedua ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir di bumi ini harus dirawat dengan baik dan benar. Hal tersebut sangat berhubungan dengan kejadian stunting yang semakin memburuk saat ini. Oleh karena itu, dakwah mengenai pentingnya penanggulangan stunting sangat dibutuhkan terutama kepada sasaran sesuai yang dibahas dalam kutipan berita di atas, yaitu Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, karena masyarakat di sekitar daerah tersebut dinilai cukup agamis. Maka strategi promosi kesehatan pencegahan stunting melalui media dakwah dinilai lebih efektif untuk mengajak masyarakat bersama menanggulangi stunting di Indonesia. Oleh karena itu,
Promosi kesehatan dengan media dakwah yang kreatif dan inovatif sangat efektif untuk diterapkan di Indonesia. Ditambah dengan banyaknya kasus stunting dan masalah kesehatan pada umumnya, maka strategi promosi kesehatan, pencegahan stunting, dan promosi hidup sehat melalui media dakwah dinilai lebih efektif untuk masyarakat Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk terrealisasinya konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.